Halo anak-anak, apa kabar? Yap, semoga kita semua sehat, bahagia, dan selalu semangat. Anak-anak, pada hari ini pembelajaran agama Katolik adalah tentang kelahiran Yesus. Nah, anak-anak, nanti kita akan melihat dan mengetahui lebih lanjut, lebih banyak tentang kisah kelahiran Yesus. Namun sebelumnya, sebagai anak Allah, anak Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan dulu melalui doa kita. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan hidup kepada kami. Saat ini kami mau belajar tentang kelahiran Yesus. Berkatilah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita.
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, anak-anak, setiap ada kelahiran, biasanya setiap keluarga merasa gembira, bahagia atas kelahiran seorang bayi dalam rumah mereka. Mengapa? Gembira karena keluarga mendapat anggota yang baru di rumah, yakni pemberian Tuhan. Banyak kerabat dekat juga merasa gembira dan datang berkunjung dan memberi ucapan selamat, bahkan memberikan kado. Anak-anak pun bergembira karena ada adik baru yang akan menjadi teman bermain dan bergembira. Karena itu, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan dan sayangilah adik-adik serta saudara-saudaramu, kakak, abang. Nah, anak-anak, walaupun Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, dia sangat berarti bagi kita. Mengapa? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Orang yang pertama mengunjungi bayi Yesus adalah para gembala. Ia memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus adalah malaikat Tuhan. Anak-anak, setelah melihat bayi Yesus di palungan, para gembala mewartakan berita kelahiran Yesus dengan gembira dan penuh sukacita. Mereka ingin agar semua orang bergembira juga atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, ketika kita merayakan Natal, mari kita rayakan dengan gembira, penuh syukur, dan bahagia. Natal itu dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 25 Desember. Nah, mari kita nyanyikan lagu Natal dengan gembira dan berdoa dengan penuh syukur pada tanggal itu. Nah, sekarang masih jauh. Mari kita mengucapkan juga pada saat itu selamat Natal dengan sukacita kepada siapa saja. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Mari kita setia mengikuti ajaran Yesus agar bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan dan juga sudah melihat menyimak video singkat, mari kita sekarang belajar mengungkapkan rasa syukur kita, gembira kita dengan membuat satu kartu Natal dengan tulisan yang indah dan kamu hiasi
dan kamu hiasi. Seperti pernah kalian lakukan, membuat satu doa dan kamu hiasi. Saat ini kamu membuat kartu Natal dengan tulisan yang indah dan kamu hiasi. Jadi nanti kartu Natalnya bisa digunakan loh pada waktu hari Natal. Oke, anak-anak, semoga anak-anak mengerti baik dan bisa lagi mendengarkan ulang video pembelajaran ini. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran ini ya. Dan kembali kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena memiliki Sang Juru Selamat seperti Engkau. Bantulah kami agar kami juga mampu menjadi anak yang baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, dan selalu gembira. Tuhan memberkati. Bye-bye.